Baik, saya akan memulai materi pertama yaitu apa itu SIPAM? SIPAM atau saya sebut Sistem Informasi Prediksi Akademik Mahasiswa merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk memprediksi performa akademik mahasiswa menggunakan machine learning. Di dokumentasi teknis, proyek ini menggunakan dataset student habits versus academic performance yang berasal dari Kaggle. Tools yang digunakan yaitu Python dan RapidMiner dengan menggunakan algoritma linear regression. Tahapan pengerjaan dimulai dari exploratory data analysis atau EDA, data cleaning, preprocessing, encoding data kategorikal, standarisasi data, training model, evaluasi model, hingga implementasi sistem berbasis web. Sistem juga dirancang menggunakan flowchart, DFD, UML, dan desain UI untuk menggambarkan alur kerja sistem secara terstruktur. Kita masuk ke bagian pertama yaitu alur training model, di mana di tahap awal kita melakukan pengumpulan dataset sebagai bahan baku utama. Terus lanjut ke bagian data cleaning untuk membersihkan data dari missing value dan data duplikasi. Setelahnya kita masuk ke encoding data, di mana di encoding data tersebut kita akan mengubah data kategorikal ke dalam bentuk numerik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu split data, di mana kita akan membagi data ke bentuk training, validasi, dan juga testing agar bisa digunakan oleh model agar bisa dilatih. Terus lanjut ke bagian normalisasi atau scaling, di mana dengan normalisasi kita berfungsi untuk menyamakan skala dari semua angka dalam data. Terus di bagian model training atau linear regression, di mana linear regression mulai bekerja untuk mempelajari pola hubungan antar data. Terus kita masuk ke bagian evaluasi model, di mana evaluasi model menggunakan metrik RMSE, MAE, dan R-square untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi dan memastikan seberapa akurat model tersebut. Terus di bagian deployment, ada dalam bentuk UI prediksi, model sudah teruji dan integrasikan ke dalam antarmuka aplikasi. Oke, selanjutnya flowchart sistem, di mana di bagian flowchart pertama yaitu user membuka website. Dan setelah user membuka website, dia akan menginput data mahasiswa. Setelah melakukan input data mahasiswa, data tersebut akan diproses dalam bentuk reprocessing data seperti encoding dan juga scaling. Terus di bagian model machine learning, proses data, di mana data akan dilatih dengan data training dan akan diproses. Dan setelah diproses datanya, model machine learning tersebut akan melakukan prediksi dan menganalisis pola dari data tersebut. Setelah prediksinya selesai, maka akan muncul tampilan hasil prediksi. Nah, setelah muncul hasil prediksinya, nanti akan ada muncul decision, di mana apakah user ingin menginput ulang. Jika ya, maka user akan menginput ulang data tersebut. Tapi jika tidak, maka user tidak akan menginput ulang dan sistem akan selesai. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu data flow diagram, di mana data flow diagram pada DFD level ini mulai dari DFD 0, di mana user akan menginput data kepada sistem prediksi mahasiswa. Dan setelah datanya diolah, maka sistem akan memberikan hasil prediksi kepada user atau mahasiswa. Terus lanjut ke bagian DFD level 1, di mana user akan menginput data mahasiswa. Terus data tersebut akan disimpan dalam bentuk data mentah di D1. Dengan data mentah tersebut akan diproses di preprocessing data. Setelah data telah siap, maka akan digunakan untuk melatih model machine learning. Nah, setelah modelnya tersebut telah dilatih, maka akan disimpan. Nah, setelah modelnya disimpan di D2, akan digunakan untuk menghasilkan prediksi dari data tersebut. Nah, setelah prediksinya muncul, maka akan tampil hasilnya. Nah, di sini juga ada sistem input ulang seperti yang ada di flowchart. Oke, selanjutnya di Unified Modeling Language atau UML use case, di mana diagram menunjukkan peran user dalam aplikasi. User dapat menginput data dan melihat hasil. User di sisi teknis, fungsi prediksi secara otomatis mencakup include, proses preprocessing, dan model machine learning. User juga memiliki opsi tambahan, yaitu extend untuk menginput ulang data jika ingin mencoba prediksi baru. Oke, selanjutnya di dataset, di mana dataset ini, penelitian ini menggunakan dataset student habits
Virus Academic Performance yang berasal dari Kaggle, yang berisi 1.000 data mahasiswa. Data ini menggabungkan variabel numerik, usia, jam belajar, dan jam tidur, dan juga nilai. Dan juga kategorikal, jenis kelamin, pola makan, pendidikan orang tua. Nah, karena perbedaan skala antar variabel, data melalui tahap normalisasi dan penyesuaian agar model prediksi dapat bekerja dengan akurat. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Aulia Dani. Untuk Aulia Ramadhani, dipersilakan untuk melanjutkan materi. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan masuk pada tahapan EDA, Exploratory Data Analysis. Pada bagian ini, kita ada tampilan informasi data. Di sini tertulis dataset kami terdiri dari 1.000 data dengan 16 kolom. Nah, di data kami ini terdapat nilai kosong pada kolom Parental Education Level. Data kosong itu sebanyak 91 data. Jadi, kami perlu melakukan missing value. Terus terdapat campuran data numerik dan kategorikal. Jadi, data kategorikal ini perlu kita ubah ke bentuk numerik sebelum digunakan pada model. Masuk ke bagian statistik deskriptif. Nah, pada bagian ini kita mengetahui rata-rata pada dataset kami seperti usia siswa itu sekitar 20 tahun, terus kalau waktu belajar rata-ratanya itu 3,5 jam per hari, terus nilai ujian rata-ratanya itu 69,6, terus ada rata-rata kehadiran itu 84%, terus ada aktivitas seperti media sosial dan Netflix itu juga cukup beragam. Pada identifikasi missing value tercatat ada 91 data kosong pada kolom parental education level. Jadi, kenapa perlu melakukan missing value agar tidak mempengaruhi hasil model? Nah, pada bagian hasil distribusi data numerik, kita dapat lihat kalau data siswa ini sudah cukup normal atau sudah cukup rapi. Contohnya itu umur siswa kebanyakan berada di sekitar 20 tahun, terus sedangkan waktu belajar, waktu tidur, dan penggunaan media sosial itu tidak terlalu berbeda jauh antar siswa. Pada bagian distribusi data kategorikal, jadi bagian ini menunjukkan kalau jumlah siswa laki-laki dan perempuan itu hampir seimbang, jadi tidak ada bias atau tidak ada nilai yang lebih dari sisi gender. Terus sebagian besar siswa tidak memiliki pekerjaan paruh waktu. Juga pola makan didominasi kategori fire dan good. Sementara nominasi poor itu lebih sedikit. Tingkat pendidikan orang tua paling banyak pada tingkat high school dan bachelor. Terus kualitas internet mayoritas berada pada kategori good dan average. Selain itu, sebagian besar siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Secara keseluruhan, data kategorikal cukup seimbang dan tidak menunjukkan ketimpangan yang ekstrim. Pada diagram box plot ini terdeteksi outlier pada variabel study hours per day, social media hours, Netflix hours, dan exam score. Tapi outliernya itu tidak terlalu banyak dan masih dalam batas wajar. Dari hasil korelasi menunjukkan bahwa study hours per day paling berpengaruh terhadap exam score dengan nilai korelasi 0,83. Terus mental health rating juga memiliki pengaruh positif sedang. Sementara itu, exchange frequency dan sleep hours juga attendance percentage itu berpengaruh positif tetapi lemah. Nah, sebaliknya social media hours dan Netflix hours itu memiliki hubungan negatif terhadap nilai. Dan pada variabel age itu hampir tidak berpengaruh karena korelasinya itu mendekati nol. Nah, di sini kami mengatasi missing value pada kolom parental education level. Di sini nilai kosongnya itu akan diisi dengan nilai yang paling sering muncul atau disebut mode. Kenapa kami menggunakan mode? Karena kolom yang kosong itu bersifat kategorikal. Jadi, dengan metode mode ini dapat menjaga distribusi data tetap konsisten tanpa mengubah pola yang ada. Kita akan masuk pada preprocessing data. Jadi kami akan menghapus kolom yang tidak relevan. Ada dua kolom yang tidak relevan, yaitu kolom student ID dan age. Nah, student ID ini hanya sebagai identitas unik dan tidak memiliki hubungan dengan target. Sedangkan age ini memiliki korelasi
yang sangat rendah terhadap nilai ujian, jadi tidak relevan untuk digunakan dalam model. Nah, pada tahap preprocessing data itu kita juga melakukan encoding. Encoding ini berarti kita mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik. Setiap kategorikal itu diberikan nilai angka agar dapat diproses oleh model. Tapi pengubahan ini tidak akan mengubah makna data. Jadi, hubungan antar kategori tetap terjaga dan dapat digunakan dalam proses model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Iqbal. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, pada tahap ini, ketika sudah selesai dilakukan pembersihan data, intinya data sudah siap untuk diolah, kita akan masuk pada implementasi dan training modelnya. Nah, di mana nanti kita akan mensplitkan datanya, terus kita modeling, terus kita evaluasi. Intinya data yang sudah dibersihkan tadi akan lanjut ke implementasi dan training model. Nah, di sini kita akan menggunakan Python sebagai toolsnya dan RapidMiner. Jadi kita akan bandingkan nanti keduanya antara Python dan RapidMiner. Nah, pada tahap split data, di sini kita menggunakan metode tiga split data, yang dimana di sini kita membagi 70% untuk data training, 20% untuk data validasi, dan testing 10%. Nah, kenapa dibagi 3? Supaya kita bisa melihat apakah model yang kita latih nanti akan terjadi overfitting atau tidak. Nah, tentunya ini perlu ya model yang kita gunakan terlalu belajar dari data. Intinya dia akan kaget ketika ada data baru yang kita suka. Nah, di sini kita memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Kali kita gunakan metode seperti ini, ada training, validasi, dan testing. Nah, selanjutnya kita masuk pada normalisasi. Nah, pada tahap ini seharusnya yang biasa dilakukan itu normalisasi itu di sebelum training. Tapi di sini kami coba berbeda. Kenapa? Nah, maaf, harusnya normalisasi itu dilakukan pada sebelum split data. Nah, di sini kami lakukan pada setelah selesai split data karena kami tidak mau model nanti bisa jadi terjadi karena dia akan bisa membaca data yang sudah kita standarisasi. Berarti kalau dia membaca data yang sudah distandarisasi, dia akan menjadi lebih mudah untuk membacanya. Nah, di sini kita akan pisahkan. Makanya itu kita melakukan normalisasi setelah split data, yang dimana yang akan belajar untuk distandarisasi yaitu hanya di data training saja. Nah, untuk di data validasi dan data testing, kita hanya menggunakan model standarisasi yang sudah dilakukan pada data training tadi. Jadi, tidak perlu lagi dia melakukan dari awal untuk belajar standarisasi. Cukup menggunakan model yang dari data training. Nah, selanjutnya masuk ke training model. Di sini kita menggunakan model linear regression, di mana model linear regression ini kita import dulu library-nya, lalu kita terapkan pada data training tadi. Nah, di sini tentu harus kita bagi juga, karena atributnya harus kita pisahkan dengan target. Nah, setelah kita pisahkan, baru kita lakukan prediksi atau belajar. Artinya dia akan training atau belajar dari di data training tadi. Oke, setelah belajar dari training, nah kita masuk ke evaluasi dan analisis hasil. Di sini kita bisa melihat seberapa pintar model kita belajar. Nah, di mana
kita bisa melihat pada tabel evaluasi, ini ada bagian perbandingannya. Karena kita menggunakan regresi, jadi kita bukan menggunakan kurasi, tapi kita menggunakan seperti LMSE, MAE, dan Smart Correlation. Nah, karena kita menggunakan dua, di sini ada Python dan RapidMiner, juga ada validasi dan testing. Nah, untuk Python sendiri, itu LMSE-nya ada pada data validasinya itu 5,34. Nah, dan juga untuk MAE-nya ini ada 2,23. Dan untuk correlation ini ada 4,90. Nah, berarti bisa dibilang untuk model yang kita ini sangat baik. Dia sangat bisa membaca. Dia model yang kita buat itu sangat baik hasilnya. Kenapa? Nah, square correlation dia menghampiri 1, yaitu 0,9. Nah, itu bisa dibilang hampir sempurna. Ini termasuk skor yang tinggi. Nah, bisa dilihat juga dengan dia RMSE dan MAE-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk error yang terjadi itu sangat rendah. Kenapa? Karena hanya sekitar 5,34 dari nilai target yang ada errornya. Gitu. Jadi itu hanya sekitar gitu. Pada kita lihat juga pada testing itu hampir mirip dengan validasi pada bagian squad correction-nya. Nah, ini bisa dibilang sama sekali tidak terjadi overfitting. Jadi model sangat bisa belajar dan juga bisa memprediksi data yang baru kita tambahkan. Itu pun dengan RapidMiner. Nah, pada RapidMiner ini ada sedikit perbedaan walaupun sangat kecil. Itu kenapa bisa terjadi sedikit perbedaan padahal metodenya sama? Karena pada split itu pada pada tahap normalisasi itu beda metodenya dengan di metodenya sama, cuman di Python cara kerjanya mungkin beda dengan di RapidMiner. Intinya sebenarnya metode yang sama, tapi pengambilan datanya untuk belajar itu beda, makanya hasilnya seperti ini. Tapi ini bisa dibilang untuk RapidMiner dan Python itu bisa dibilang hasilnya hampir sama dan juga hasilnya baik. Setelah bagian evaluasi, lanjut ke implementasi end-to-end. Nah, di sini kita menggunakan website untuk menginput data baru. Jadi kita akan menginput data baru, terus seperti jam belajar, jam tidur, dan intinya inputan yang dibutuhkan oleh model untuk olah data itu. Terus setelah diinput, dia akan masuk ke normalisasi dulu, di encoding. Setelah di encoding, masuk standarisasi lagi. Nah, ini alurnya seperti tadi. Setelah di encoding, agar model bisa membacanya, lalu di standarisasi agar model bagus baca, lalu masuk ke model linear regression-nya, lalu melakukan prediksi. Nah, prosesnya akan begitu terus. Dan untuk webnya menggunakan Flux untuk implementasinya. Ini hanya sebagai implementasi webnya saja. Nah, sekarang kita lanjut masuk pada tahap implementasi webnya. Nah, untuk implementasi webnya cukup banyak untuk diinput agar model bisa memprediksi dengan baik. Seperti ada data pribadi, aktivitas belajar, gaya hidup, kondisi dan lingkungan. Nah, di sini saya akan isi sesuai dengan diri saya sendiri. Contoh, gender itu laki-laki, jam belajar itu 5 jam per hari. Persentase kehadiran kita isi contoh 85 lah. Terus jam tidur kita isi 8 jam.
Kalau makan kita cukup teratur. Media sosial per hari contoh kita isinya 3 jam. 3 jam. Netflix-nya itu isi 2 jam. Olahraganya kita isi ya mungkin 2 jam lah minggunya. Terus kesehatan mentalnya kita isi mungkin 8. Internetnya mantan stabil atau yang relatif paling stabil dengan orang SMA. Apakah ikut organisasi? Iya. Saya mengikuti organisasi HMTI dan juga Robotek Tadulako. Terus apakah kerja per waktu? Tidak. Nah, setelah kita input semua data-data yang siap, di inputan yang kita isi ini akan diolah oleh masuk ke tahap encoding dulu, lalu ke pre-processing, lalu masuk ke tahap modeling. Nah, itu nanti akan melakukan prediksi dan mengeluarkan outputnya di web ini juga. Banyak seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat estimasi nilai yang kita bakal dapatkan pada saat atau ujian nanti itu di 88,65, yaitu grade-nya A-. Nah, tentunya kenapa kita bisa mendapatkan ini? Itu berdasarkan semua input yang kita isi tadi. Nah, ini dihitung berdasarkan semua inputannya. Jadi, kemungkinan hasil yang akan keluar itu seperti ini juga. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk pada tahap rapid manner. Nah, di sini pada saat implementasi rapid manner, saya langsung mengambil data yang sudah di-split jadi 3 tadi itu, yaitu data train, data validasi, dan juga data testing. Nah, jadi saya mengambil data yang sudah bersih dari kode Python yang sebelumnya. Kenapa? Karena tidak perlu lagi diedit dan dibersihkan pada rapid manner, jadi langsung ambil data bersih saja. Nah, terus setelah di-input dari ketiga data tadi yang sudah dibagi ke dalam format CSV, kita masuk pada set roll. Nah, set roll ini untuk melabeli apa targetnya kita nanti, yaitu sini exam score. Nah, kita buat setiap data itu, mulai dari data testing sampai data training, itu kita labeli semua. Nah, lanjut ke normalisasi. Kita normalisasi sama alurnya seperti Python tadi. Yang kita normalisasi itu hanya yang belajar normalisasinya itu hanya dari pada training. Nah, setelah dia belajar, masuk ke multiply. Nah, multiply itu untuk membagi model dari normalisasi agar pada data validasi dan data testing juga bisa terimplementasi normalisasinya. Lalu masuk ke algoritma linear regression. Nah, sini juga akan diolah yaitu data train tadi. Nah, di sini kita menggunakan linear regression, lalu alurnya masih sama seperti yang tadi, lalu kita bagi lagi untuk kita menggunakan multiply, kita bagi untuk ke apply model 1 dan juga apply model 2. Nah, di sini agar bisa model yang dihasilkan itu bisa dibandingkan dengan data validasi dan juga data testing, yaitu apply model 1 dan juga apply model 2. Nah, setelah diterapkan atau dites data validasi dan testingnya, kita menghitung performance-nya. Nah, di sini ada kita menggunakan performance untuk melihat hasil evaluasinya. Kita bisa lihat pada saat pengambilan. Nah, ini untuk hasil prediksinya. Nah, yang harusnya 69 itu errornya cuman jadi 68 sekian. Nah, jadi errornya itu hanya sedikit. Nah, terus pada performance data validasi di sini RMSE-nya sama seperti tadi, cuma sekitaran 5, ini bisa dibilang sangat rendah.
absolute errornya juga hanya 4, dan juga score correlation-nya ini cukup tinggi karena menghampiri 1, yaitu 0,9. Nah, lanjut pada data testingnya yang mengecek apakah dia terjadi overfitting atau tidak. Di sini hasilnya juga hampir mirip dengan yang di Python. Nah, di sini LMC-nya juga bisa dibilang rendah, absolute error-nya juga rendah, dan score correlation-nya ini 0,89. Nah, hampir sama dengan data validasi tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu sama sekali tidak terjadi overfitting antara data training dan data testing dan data validasi. Nah, dan juga antara rapid miner dan juga Python, hasilnya itu bisa dibilang hampir sama. Hanya ada perbedaan sedikit saja karena perbedaan pada pembelajaran dari normalisasi yang berbeda antara rapid miner dan juga Python.